Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu ya. Kali ini Elisa Cooking masak soto daging sapi yang segar, sedap, dan enak banget. Cara memasaknya mudah, praktis. Yang mau tahu bagaimana cara aku memasaknya? Yuk simak videonya hingga akhir ya. Nah, berikut bahan dan juga bumbunya. Ini yang sudah saya siapkan ya. Bahan utama yang sudah saya siapkan, ini ada 1 kg daging sapi tanpa tulang. Ini sudah saya potong-potong mengecil seperti ini ya. Dan ini untuk perbumbuannya yang akan nanti diiris-iris, dan juga ini seasoningnya sudah saya siapkan ya. Dan juga ada 2 buah kentang, untuk bumbu aromatiknya juga ini sudah saya siapkan. Untuk kunyitnya ini saya menggunakan kunyit bubuk ya. Dan juga ada kecap manis yang sudah saya siapkan. Didihkan air, menaruh 1 batang kayu manis dan menambahkan 1 sendok makan garam. Aduk terlebih dulu garamnya biar merata ya. Pertama-tama ini akan saya rebus untuk daging sapinya, masukkan semua untuk daging sapinya. Oke, sebelum lanjut ke video berikutnya, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe-nya ya, dan aktifkan juga notifikasi loncengnya. Nah, ini sudah terlihat air rebusannya keruh seperti ini, dan dagingnya juga bersih dari sisa darah yang menempel ya. Untuk daging sapinya ini akan saya rebus hingga setengah matang. Seperti ini daging sapinya terlihat bersih setelah direbus ya. Lalu matikan api kompornya, nanti daging sapinya ini akan saya cuci bersih. Selanjutnya siapkan chopper, ini saya akan menghaluskan perbumbuannya, ada bawang putih, bawang merah, dan juga jahe. Dan tambahkan 1 sendok teh ketumbar bubuk dan 1 sendok teh kunyit bubuk, ini saya menggunakan kunyit bubuk ya. Lalu tuangkan minyak secukupnya saja supaya memudahkan untuk menghaluskan bumbunya. Nah, ini perbumbuannya di chopper masih agak kasar seperti ini ya. Lanjut ke perbumbuan irisnya yang sudah disiapkan. Ini ada 1 buah bawang merah bombay. Untuk bawang bombay merahnya ini akan saya potong-potong memanjang dan menipis seperti ini. Selanjutnya ini ada 1 buah tomat. Untuk tomatnya akan saya potong dadu besar-besar seperti ini. Dan 2 buah cabai hijau besar. Ini cabainya manis ya teman-teman, tidak ada pedas sama sekali. Ini untuk cabainya saya potong-potong menyerong seperti ini. Untuk memotong perbumbuannya bisa disesuaikan selera saja, tidak harus sama seperti ini ya. Dan ada 2 buah kentang. Untuk kentangnya ini saya potong-potong besar-besar seperti terlihat yang ada di video. Untuk potongan kentangnya sesuaikan selera masing-masing saja ya. Nah, ini 2 buah kentang sudah selesai dipotong-potong. Selanjutnya siapkan wajan, tuangkan minyak secukupnya untuk menumis. Pertama-tama ini akan saya tumis untuk bawang merahnya. Tumis untuk bawang merahnya hingga tercium bau harum. Tumisan bawangnya sudah harum, masukkan untuk semua aromatiknya. Untuk bumbu aromatiknya ada serai, daun salam, pala, dan juga kayu manis. Tumis dulu aromatiknya dan juga bawang hingga tercium bau harum. Lalu masukkan bumbu yang dicoper, bawang putih, bawang merah, dan juga jahe. Lalu tumis kembali hingga semua tercium bau harum supaya nanti bumbunya tidak bau langu ya. Jika menumis perbumbuannya hingga harum batang dan tanak, nanti hasil masakannya lebih harum dan sedap ya. Dan tak lupa masukkan untuk semua bumbu instannya yang sudah disiapkan ya. Dan ini saya menuangkan 2 sendok makan kecap manis. Urak-arik sambil menumisnya hingga semua bumbunya tercampur merata. Masukkan daging sapinya yang sudah direbus setengah matang. Lalu urak-arik kembali hingga tercampur merata bumbu dan juga daging sapinya. Kemudian tuangkan air secukupnya hingga terendam permukaan daging sapinya. Dan masukkan juga untuk potongan kentangnya. Dan masukkan juga untuk potongan tomatnya. Dan juga masukkan untuk cabai manis dan juga cabai pedasnya. Untuk cabai pedasnya opsional ya teman-teman, mau pakai atau tidak sesuaikan selera masing-masing saja. Urak-arik semua bahannya hingga tercampur merata. Lalu tutup rapat untuk wajannya. Ini akan saya biarkan memasak untuk daging sapinya dan juga kentangnya hingga matang sempurna. Setelah membiarkannya memasak, ini saya buka untuk tutup wajannya.
Sudah terlihat air kuahnya, ini sudah terlihat menyusut dan juga dagingnya sudah empuk. Nah, terakhir ini saya masukkan untuk irisan daun bawangnya ya. Karena daun bawang cepat layu, jadi menaruhnya terakhir ya, supaya daun bawangnya tidak terlalu lunak. Harumnya ini sedap banget dan bikin menggoda selera. Oke, masakan soto daging sapinya sudah matang, lalu matikan api kompornya dan sudah siap disajikan ke piring. Semudah ini cara memasak soto daging sapi yang segar, sedap, dan enak banget. Yakin deh kalian kalau sudah mencobanya, masak soto daging sapi seperti ini dijamin deh bakal ketagihan. Ini saya beri topping tambahan tomat dan juga cabai pedas sesuai selera biar tambah mantap. Oke teman-teman, selamat mencoba. Semoga dengan resep saya ini bisa bermanfaat ya.